Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran materi khususnya hadis tentang menuntut ilmu, sambungan dari pembahasan Al-Quran tentang menuntut ilmu. Sekarang kita belajar tentang hadisnya yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Sebelum kita lanjut, kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa mampu memahami makna hadis tentang menuntut ilmu. Jadi maknanya hadis kita harus bisa memahaminya. Kita lanjut. Nah, sebelum lebih ke dalam lagi kita belajar tentang hadis, kita harus pahami dan mengerti dulu apa kata hadis itu. Jadi jangan menyebutkan istilah hadis tapi belum paham apa itu hadis sebenarnya. Sekarang kita belajar. Hadis adalah perkataan, tindakan, sikap, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai dasar hukum Islam. Jadi bisa dipahami dari pengertian ini, hadis itu perkataan, ucapan, segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi, segala sesuatu ucapan dari Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan hadis. Ya, bisa dipengerti ya. Kemudian tindakan, sikap atau perbuatan, semua yang dilakukan dalam bentuk sikap, perbuatan, tindakan Nabi Muhammad itu juga disebut dengan hadis. Kemudian yang ketiga, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW itu juga dikatakan dengan hadis. Hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum Islam. Hadis digunakan sebagai hukum Islam di samping Al-Quran. Posisi hadis dalam hal ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi yang pertama sumber hukum Islam itu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita belajar tentang apa itu ada istilah hadis riwayat. Nah, kalau kita belajar tentang hadis atau membaca suatu hadis, akan ada istilah hadis riwayat. Maksud dari istilah hadis riwayat atau biasa disering ditulis H.R. Jadi itu singkatan. H itu adalah hadis, R itu adalah riwayat. Jadi jangan salah paham atau salah mengerti. H itu hadis, R itu riwayat. Apa itu hadis riwayat? Hadis riwayat itu orang yang menceritakan tentang hadis. Jadi dia dengar Nabi Muhammad pernah mengucapkan sesuatu, baru dia dengar. Nah, setelah dia dengar, dia mengucapkan kembali. Ya, itu berarti orang yang mendengar dan menceritakan kembali, itu namanya dia perawi atau dia yang meriwayatkan hadis itu. Contoh, hadis riwayat Bukhari, maksudnya hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Atau contoh yang lain, hadis riwayat Muslim, maksudnya hadis itu hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Jadi segala perkataan, ucapan yang didengar oleh para sahabat
sikap, perbuatan, tindakan yang pernah dilihat oleh para sahabat, itu mereka ceritakan kembali. Nah, itu orang yang menceritakan disebut orang yang meriwayatkan hadis. Bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan mulai membaca hadis tentang menuntut ilmu. Hadis yang pertama, ilmu sebagai suatu amat yang sangat penting karena merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kata kuncinya yaitu kunci kebahagiaan. Itu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama hadisnya. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Tabrani. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka ia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Jadi hadis ini menitik beratkan kunci kebahagiaan orang untuk bisa berbahagia di dunia dan bisa berbahagia di akhirat, ataupun dia inginkan kedua-duanya, dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semua itu harus didasarkan dengan ilmu. Harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa mendapatkan. Nyanak mau bahagia di dunia, nyanak bisa bahagia di akhirat. Kalau ingin bahagia di dunia, pakai ilmu. Ingin bahagia di akhirat, pakai ilmu. Ingin kedua-duanya, pakai ilmu. Oke, kita lanjut lagi untuk hadis yang kedua. Karena amat pentingnya Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan gender. Nah, gender di sini maksudnya jenis kelamin. Setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menuntut ilmu. Sabda Nabi Muhammad SAW, kita baca sama-sama. Thalabul ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Yang artinya, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Hadis ini menekankan bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Sedangkan wajib ini sudah kita ketahui bersama pengertiannya wajib. Barang siapa yang melaksanakannya mendapatkan pahala. Barang siapa yang meninggalkan, dia mendapat dosa. Apalagi seorang muslim, muslimat, laki-laki, perempuan, itu hukumnya wajib menuntut ilmu. Selanjutnya, hadis yang ketiga. Kewajiban mencari ilmu itu tidak memandang batasan usia, melainkan seumur hidup. Sabda Nabi Muhammad SAW, kita baca sama-sama hadisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rawahu Muslim. Yang artinya, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sedikit penjelasan. Mencari ilmu dari buayan itu maksudnya semenjak manusia itu dilahirkan, itu sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai liang lahat. Maksudnya sampai manusia itu wafat, sampai manusia itu meninggal dunia, baru bisa dikatakan dia selesai menuntut ilmu. Kita lanjut. Hadis yang keempat tentang menuntut ilmu. Dimudahkan jalan untuk masuk surga. Sabda Nabi Muhammad SAW, Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kurang lebih maksudnya dari hadis ini yaitu apabila seseorang sementara menempuh untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Bisa dipahami ya, insyaallah. Kita lanjut hadis yang kelima tentang menuntut ilmu. Kita baca sama-sama. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hinanu fil bahri. Rawahu Ibnu Abdurrahman. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib. Ya, tadi yang kita bahas hari sebelumnya, atas setiap orang Islam. Karena sesungguhnya semua makhluk sampai binatang-binatang yang ada di laut memohon ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Abdurrahman. Maksud dari hadis ini, ya seperti yang pertama hadis sebelumnya, menuntut ilmu hukumnya wajib setiap bagi orang Islam. Semua makhluk yang ada di darat maupun yang di bumi, binatang-binatang yang ada di laut, itu memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sementara kita belajar, itu semua makhluk, baik binatang yang ada di darat maupun di laut, itu memohonkan ampun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Berikut yang terakhir, apa makna hadis tentang menuntut ilmu yang bisa dipahami? Salah satu diantaranya kita baca sama-sama. Yang pertama, mencari ilmu bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Kedua, mencari ilmu dilakukan sepanjang hayat dari lahir hingga meninggal dunia. Ketiga, dengan berilmu maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kelima, dimohonkan ampun dosanya oleh semua makhluk sampai semua binatang di lautan. Insya Allah bisa dipahami tentang hadis menuntut ilmu. Kita berharap semoga kita semua menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang terus giat untuk semangat belajar sampai meninggal dunia, sebagaimana hadis yang kita pelajari. Demikian pelajaran tentang hadis menuntut ilmu. Insya Allah dapat bermanfaat bagi diri Bapak pribadi dan siapa yang menyaksikan video ini. Insya Allah lipat gandakan pahala kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.